Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Gunadi. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian HSAU. Jadi, HSAU menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam 1 tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan, perkoperasian, dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pembukaan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD atau ART koperasi. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besar partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Terus, semakin besar transaksi usaha dan atau modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan ada anggota koperasi minjam duit ke koperasi, maka nanti sisa hasil usaha yang orang yang meminjam ke koperasi itu akan lebih besar karena dia melakukan transaksi dengan koperasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi dasar pada SHU atau sisa hasil usaha. Informasi dasar dalam SHU yaitu perhitungan SHU anggota dapat dilakukan bila informasi dasar berikut diketahui. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, bagian atau persentase SHU anggota. Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, omset atau volume per anggota. Yang ketujuh, bagian atau persentase SHU untuk simpanan anggota. Dan yang terakhir, bagian atau persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Selanjutnya, dalam SHU ada istilah-istilah informasi dasar. Yang pertama, SHU total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak. Yang kedua, transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi jual beli barang atau jasa antara anggota terhadap koperasinya. Selanjutnya, partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Selanjutnya, omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Selanjutnya, bagian atau presentasi SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditunjukkan untuk jasa modal anggota. Selanjutnya, bagian presentase SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditunjukkan untuk jasa transaksi anggota.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang rumus pembagian SAU. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 mengatakan bahwa pembagian SAU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Cara melihat perhitungan SAU koperasi berdasarkan beberapa jenis koperasi. Pertama yaitu SAU koperasi pemasaran. Dalam koperasi pemasaran, partisipasi bruto anggota adalah harga jual produk koperasi ke pasar. Jadi rumusnya adalah PK sama dengan HJK kali QJK. PK itu yaitu pendapatan koperasi atau sama dengan partisipasi bruto. Sedangkan HJK itu harga jual produk koperasi per satuan ke pasar, dan QJK adalah kuantitas jual produk koperasi ke pasar. Setelah itu SAU koperasi pembelian. Hasil penjualan koperasi adalah sama dengan partisipasi bruto anggota dan sama dengan pendapatan koperasi dari nilai belanja yang dilakukan oleh anggota kepada koperasi. Jadi rumusnya PK sama dengan HJKA dikali KBA. HJKA adalah harga persatuan barang yang dibeli oleh anggota dari koperasi. Sedangkan KBA adalah kuantitas belanja yang dilakukan oleh anggota kepada koperasi. Setelah itu SHU koperasi simpan pinjam. Dalam hal koperasi simpan pinjam, maka partisipasi bruto atau PK anggota adalah jumlah atau besar kredit yang diberikan kepada anggota ditambah bunga dan biaya administrasi kredit. Perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikutnya. Jadi perhitungan gini, PK sama dengan VKA tambah BKA. Jadi kan PK tadi sudah jelasin ya, kalau PK itu pendapatan koperasi atau partisipasi bruto. Sedangkan kalau VKA itu suatu jumlah atau besar pokok pinjaman yang disalurkan kepada anggota. Sedangkan BK adalah bunga ditambah dengan biaya administrasi pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Uswatona Hasana. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi. Prinsip yang pertama yaitu SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Di dalamnya terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu SHU yang bukan berasal dari anggota dijadikan sebagai cadangan. Poin yang kedua itu, bila SHU ini cukup besar, erat dapat membaginya asal tidak membebani likuiditas. Poin yang ketiga, pada koperasi yang membukukannya sudah baik ada pemisahan antara SHU dari anggota dan non-anggota. Selanjutnya prinsip yang kedua, yaitu SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Di dalamnya terdiri dari 2 poin. Poin yang pertama, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi yang dilakukan dengan koperasi. Misal, jasa modal 30% dan transaksi usaha 70%. Poin yang kedua, belum ada formula yang baku, namun bisa dilihat berdasarkan struktur permodalan koperasi.
Bila modal sendiri sebagian besar dari simpanan anggota, maka proporsi untuk jasa modal disarankan untuk diperbesar namun tidak lebih dari 50%. Prinsip yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Tujuannya sebagai proses pembelajaran bagi anggota dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Prinsip yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai untuk membuktikan koperasi sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus SHU per anggota. SHUA sama dengan JUA plus JMA, di mana SHUA adalah sisa hasil usaha anggota, JUA adalah jasa usaha anggota, JMA adalah jasa modal anggota. SHU per anggota dengan model matematika. Rumusnya adalah SHU PA sama dengan VA per VUK kali JUA plus SA kali JMA dibagi TMS, di mana SHU PA adalah sisa hasil per anggota, JUA adalah jasa usaha anggota, JMA adalah jasa modal anggota, VA adalah volume usaha anggota atau total transaksi anggota, UK adalah volume usaha total koperasi atau total transaksi koperasi, SA adalah jumlah simpanan anggota, TMS adalah modal sendiri total. Laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi, sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Penggunaan utama laporan keuangan koperasi. Penggunaannya adalah para anggota koperasi, penjabat koperasi, calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak. Tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan koperasi. Yang pertama adalah menilai pertanggungjawaban pengurus, menilai prestasi pengurus, menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya, menilai kondisi keuangan koperasi seperti rentabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Yang selanjutnya adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan yang lainnya. Informasi yang diperlukan yang pertama adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban yang harus dipenuhi koperasi, kekayaan bersih yang dimiliki anggota dan koperasi, transaksi, kejadian, dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih koperasi, sumber dan penggunaan dana, serta informasi-informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas. Laporan keuangan koperasi memiliki karakteristik tersendiri, yaitu
Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada para anggota dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan SHU, dan laporan arus kas yang penyajiannya secara komparatif. Laporan keuangan harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir disebut SHU.